Materi berikutnya itu adalah geometri, barisan geometri ya, barisan dan deret geometri. Saya berikan contoh di sini ada barisan yang pertama. Perhatikan 1 2 4 8 16 32. Polanya itu bukan bertambah lagi karena kalau bertambah pertambahannya itu tidak tetap. Padahal syarat sebuah barisan itu adalah kalau polanya tetap. Di sini ada 6 suku dengan suku pertama dan kedua itu dikali 2. Kenapa dikali 2? Kenapa bukan ditambah 1? Karena kalau ditambah 1, suku kedua ke suku ketiga, berarti tambahnya bukan 1. Itu tidak jadi pola bilangan, pola barisan. Karena ini dikali 2, 2 dikali 2, 4, sesuai, berarti polanya adalah dikali 2. Barisan yang kedua, oke, barisan ini 162, 54, 18, 6, dan 2. Ada 5 suku. Dengan suku pertama ke suku kedua itu tidak mungkin dikurangi. Kenapa? Karena di sini ada 6, 2. Sedangkan ini selisihnya jauh sekali. Berarti dia bukan dikurangi, tapi dia apa? Dibagi. Atau dikalikan dengan bilangan rasional atau pecahan. Dikali 1/3. Dari mana dapatnya 1/3? Dapatnya adalah dari 54 itu seberapanya 162. Ternyata 1/3-nya. Nah, setiap dua suku yang berurutan memiliki rasio yang sama atau tetap. Yaitu rumusnya tadi. Kalau tadi barisan aritmatika itu suku ke N dikurangi suku ke N-1, kalau sekarang suku ke N dibagi suku ke N-1 atau U2 dibagi U1, U6 dibagi U5, terserah. Dan rumus suku ke N-nya, ini biasanya kita singkat dengan singkatan R nih, A dikali R pangkat N-1. Jadi yang min 1 itu pangkatnya ya. Dengan A atau U1-nya menyatakan suku pertama, R menyatakan rasio. Rasio itu nama lainnya pengali. Dan N-nya menyatakan banyaknya suku pada barisan geometri. Kalau untuk deret geometri sama dengan deret aritmatika tadi, jika suku-suku barisan geometri dijumlahkan akan diperoleh deret geometri. Atau kalau deret geometri itu disebut juga dengan deret ukur. Nah, di sini ada 3 deret ya. Yang pertama itu bukan deret, yang pertama itu adalah barisan geometri yang tadi. Yang kedua otomatis deret geometri. Yang ketiga di sini pecahan semua. Kenapa bisa pecahan? Karena deret geometri itu rasionya bisa lebih dari 1 atau bisa juga kurang dari 1. Yang lebih dari 1 maka nilainya semakin lama semakin besar. Contohnya rasionya 2, 5, 3, dan seterusnya. Kalau untuk deret geometri yang rasionya kurang dari 1, itu semakin lama semakin kecil atau dia nanti akan berubah jadi pecahan. Oke, rumus jumlah N suku pertama deret geometri. Sn sama dengan, ada 2 rumus di sini ya. Yang pertama itu untuk yang rasionya kurang dari 1, yang kedua untuk rasionya yang lebih dari 1. Oh, ini kurang dari 1 semua ya. Kita ralat dulu sebentar. Oke, semoga bisa diralat ya. Ya, yang atas itu 1 min R pangkat N itu untuk yang rasionya kurang dari 1. Yang bawah itu R pangkat N min 1 ketika rasionya lebih dari 1. Jadi kalau rasionya kurang dari 1, R-nya di belakang ya. Ini kan 1 min R pangkat N, ini 1 min R. Kalau R-nya lebih besar dari 1, R-nya di depan. R pangkat N dikurangi 1, R dikurangi 1.
gitu ya. Pengingatnya itu. Oke. Suku ke N dapat juga ditentukan dari rumus Sn tersebut, yaitu UN sama dengan Sn dikurangi Sn-1 sama dengan aritmatika. Nah, untuk deret geometri yang khusus itu ada yang namanya deret geometri tak hingga. Tak hingga itu biasanya dituliskan di deret itu dengan titik 3 di belakang. Nah, di sini ada 2 deret tak hingga. Yang pertama itu yang 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah titik itu artinya dia sukunya tidak terhingga. Suku terakhirnya apa? Suku terakhirnya berarti tidak terhingga. Nah, yang bawah itu pecahan. Kira-kira bedanya di mana? Bedanya adalah di rasionya. Yang atas rasionya 2, sedangkan yang bawah rasionya setengah. Nah, rasio 2 berarti kan nilai rasionya, nilai mutlak rasionya lebih dari 1. Deret geometrinya disebut dengan deret geometri yang divergen. Divergen artinya apa? Menyebar. Tidak terpusat ke satu angka. Karena yang kita tidak bisa menerka ini suku terakhirnya mendekati angka berapa, kan tidak bisa. Itu artinya dia divergen. Ciri-cirinya rasionya lebih dari 1. Sorry, saya lengkapi ya. Nilai mutlak rasionya lebih dari 1. Berarti kalau min 2 itu divergen apa? Bukan, itu divergen. Jadi nilai mutlaknya lebih dari 1. Selain divergen ada yang disebut dengan konvergen. Konvergen itu kalau yang rasionya kurang dari 1. Atau antara min 1 sampai 1, berarti min setengah termasuk konvergen. Tapi min 2 itu masuknya adalah divergen. Deret tak hingga yang bisa dihitung adalah deret yang konvergen. Berarti yang rasionya pecahan. Kenapa? Karena nilainya semakin lama semakin mendekati 0. Jadi ini kalau kita teruskan, pecahannya penyebutnya kan akan semakin besar. 1 dibagi angka yang sangat besar, pasti nilainya mendekati 0. Atau kalau dibuat desimal itu 0,000000, semakin banyak nolnya kan, berarti dia nilainya mendekati 0. Karena dia terpusat ke satu angka yaitu 0, mendekati 0, maka rumusnya bisa dihitung dengan rumus Sn. Oh, ini lambangnya biasanya kita nulisnya bukan Sn. Saya ralat sedikit ya. Biasanya kita tulis lambangnya dengan lambang tak hingga. Nah, gini. Oke, S tak hingga namanya ya. Oke. Biar tidak tertukar rumusnya. Oke. Air. A per 1 min R. Jadi kita singkat biasanya supaya lebih ingat ya, lebih gampang ingat. Deret geometri tak hingga untuk yang konvergen itu rumusnya adalah apa? A per 1 min R atau air. Nah, sedangkan untuk yang divergen itu tidak bisa ditentukan. Kenapa? Karena itu sifatnya menyebar tadi, yaitu menuju tak terhingga. Atau tidak memusat ke satu titik, yaitu 0. Nah, untuk berikutnya kita simak di video selanjutnya ya, yaitu tentang pembahasan soal mengenai barisan dan deret geometri serta deret geometri yang tak hingga. Terima kasih.